Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum, kali ini kita eksplor Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah adalah salah satu spot yang menyimpan kisah peradaban megalitikum terbesar di dunia. Karenanya Pemda setempat mencanangkan Sulteng menjadi negeri 1000 megalit. Seperti diketahui, pada September 2018, Palu dan sekitarnya mengalami bencana mengerikan, yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Sisa bencana masih bisa kita lihat, diantaranya di Balaroa, Petobo, Jonoge, Sibalaya, dan pesisir pantai kota Palu. Nah, karena hanya punya waktu 1 hari untuk eksplor megalit, maka kita hanya bisa ke 3 lokasi, yaitu Lembah Napu, Tadulako, dan Pokekea. Berdasarkan penanggalan karbon, usia megalit diperkirakan sekitar tahun 2531 sampai 1416 sebelum Masehi. Lokasinya tersebar pada 118 situs di 4 kawasan berbeda. Di Lembah Napu ada 29 situs dengan jumlah megalit 752 buah. Lembah Behoa ada 32 situs megalit 825. Lembah Bada ada 35 situs dengan megalit 186. Dan di Lembah Palu dan Danau Lindu ada 22 situs dengan megalit 244 buah. Nah, kita sudah sampai Lembah Napu di Poso, butuh waktu sekitar 3 jam dari Palu. Kalau di Gmap muncul nama Stairway to Heaven, yang memang sekeren surga sih indahnya Lembah Napu. Perpaduan savana, bunga ilalang, cemara, hutan pinus, dan dikelilingi oleh bukit pegunungan serasa surga. Meski sangat excited dengan keindahan alam Lembah Napu, perlu diketahui bahwa ada penyakit endemis Schistosomiasis yang hanya ada di sana. Penyebabnya cacing Schistosoma japonicum dengan perantara hospes keong. Gejala yang akan dialami seperti demam, mual, perut terasa kembung, disertai rasa lesu, gatal, dan kemerahan pada kulit. Bila tidak diobati dapat mengakibatkan kerusakan hati. Karenanya saat di Lembah Napu sebaiknya hindari genangan air seperti sawah, rawa, dan daerah sekitar danau. Setelah puas memanjakan mata di Lembah Napu, sekarang kita beranjak ke situs megalit Tadulako di Lembah Behoa. Durasi perjalanan dari Napu ke Tadulako sekitar 2 jam. Perjalanan melewati perkebunan, perkampungan, Taman Nasional Lolerindu, dan kondisi jalan cukup variatif, mulai mulus hingga berlubang. Nah, kita sudah sampai nih di situs megalit Tadulako. Menuju situs kita harus berjalan kaki sekitar 100 meter. Karena ini wisata sejarah, bagusnya sih kita hire guide lokal untuk menceritakan terkait megalit tersebut. Peninggalan megalit di Tadulako berupa menhir dan acar menhir, kalamba, batu dakon, tempayan, serta batuan rasi bintang. Arca berbentuk wajah manusia di sini dikelompokkan sebagai peninggalan megalit tertua di dunia, bersama di Pulau Paskah, Chile, Amerika. Nah, kalau ini namanya kalamba seperti tempayan air. Sedangkan ini namanya batu rasi bintang. Arca berwajah manusia yang lebih ikonik di Sulteng adalah patung Palindo di Lembah Bada. Situs selanjutnya adalah Pokekea, lokasinya masih di Lembah Behoa. Durasi perjalanan dari Tadulako ke Pokekea sekitar 1 jam. Menuju ke situs hanya bisa dengan berjalan kaki sekitar 200 meter. Peninggalan megalit di Pokekea berupa kalamba, batu dakon, lempang batu, arca, dolmen, batu dulang, dan kubur batu. Megalit di sini jumlahnya lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Kalamba di Pokekea berukuran sangat besar. Ciri khasnya dihiasi ukiran seperti wajah manusia yang melingkarinya, yang diyakini melambangkan penjaga dari 8 arah mata angin. Menurut penelitian, kalamba digunakan untuk menyimpan air, barang berharga, bahkan merupakan peti mati. Di Pokekea ada 4 arca berbentuk manusia yang dipercaya mewakili sosok penting seperti leluhur bijaksana, panglima perang, atau tokoh penting lainnya. Selain kalamba dan arca, di sini juga ada batu dakon. Fungsinya mulai dari alat penanda kalender hingga tempat pemakaman. Selain itu juga ada batu lumpang dengan ciri khas dihiasi ukiran di permukaannya.
Ukirannya variatif, mulai dari geometris, abstrak, rasi bintang, bahkan berbentuk tubuh bayi, anak, dan manusia dewasa. Di sini juga ada dolmen atau meja batu. Konon dolmen dipercaya berfungsi sebagai tempat sesaji dan kadang sebagai tempat duduk ketua suku. Dapat kita lihat di sini megalitnya berukuran sangat besar. Di permukaannya banyak jamur yang disarankan untuk jangan disentuh. Dari sini jadi mikir, sebesar apa sih manusia zaman purba? Apakah zaman dahulu Indonesia dan Chile Amerika terhubung daratan? Apakah pernah ada masa seperti kiamat sehingga kita putus generasi? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memenuhi kepala ini. Semoga warisan peradaban purba ini segera tercatat di UNESCO. Satu hari tentunya tidak cukup, masih ada Lembah Bada, Lubuk Banggai, Tentena, Donggala, Morowali yang belum kita eksplor. Saatnya menikmati sunset di Lembah Behoa. Sampai jumpa lagi, yuk eksplor Indonesia.